Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Vivi di Cerita Saja. Ceritakan apapun yang ingin kamu ceritakan dan semoga ceritamu menginspirasi orang lain. Nah teman-teman, kali ini saya ingin bercerita tentang pemahaman statistika apa sih yang paling dibutuhkan di dunia bisnis, khususnya mungkin UMKM. Sebagaimana kita ketahui bahwa pengambilan keputusan berdasarkan data sekarang sudah marak dan sudah banyak disadari termasuk pelaku-pelaku bisnis UMKM. Nah, kali ini saya ingin sampaikan hal-hal apa saja yang perlu calon data analis atau alumni statistika persiapkan yang akan dibutuhkan pada setiap UMKM yang ingin memulai mengambil kebijakan-kebijakan berbasis data. Nah, yang pertama yaitu adalah kemampuan untuk mengumpulkan data atau mengambil data atau bagaimana caranya data itu bisa didapatkan. Jadi ada banyak cara, misalnya survei atau langsung membuat Google Form dan lain-lain. Jadi itu perlu banget dipahami oleh seorang statistikawan yang mau menjadi data analis di UMKM, karena itu biasanya dibutuhkan misalnya pada saat kita mau buat hotel baru atau kita mau melihat pandangan masyarakat terhadap produk kita atau terhadap pelayanan kita. Kemudian yang kedua yang paling dibutuhkan juga itu adalah bagaimana merapikan data. Nah kan pada suatu bisnis itu biasanya ada data-data yang terkumpul, misalnya data-data customer atau data-data pembeli. Nah itu bisa menjadi tugas seorang data analis untuk mengelola data itu, untuk merapikan data itu sehingga bisa lebih mudah untuk dipahami. Jadi yang kedua adalah kemampuan untuk merapikan data. Nah setelah kemampuan mengelola data atau merapikan data, teman-teman diharapkan mampu mengelola data itu menjadi bentuk-bentuk tabel atau grafik-grafik atau bahkan tulisan-tulisan sehingga bisa lebih mudah dipahami oleh orang yang mungkin non statistik atau bukan seorang data analis seperti ownernya teman-teman atau rekan kerja yang lain, sehingga bisa mengambil kesimpulan dari data-data yang ada karena sudah diinterpretasikan dan dibentuk dalam bentuk tabel, grafik maupun tulisan-tulisan seperti itu. Nah, selain mengumpulkan, merapikan, dan menginterpretasikan data, teman-teman juga, ini menurut saya ya, bisa perlu memahami yang namanya peramalan data, karena biasanya dalam bisnis ada yang namanya perencanaan awal tahun. Nah, biasanya perencanaan awal tahun itu bisa bersumber dari data-data yang sebelumnya. Nah, untuk meramalkan data selanjutnya, makanya perlu dipahami peramalan data, misalnya peramalan data menggunakan data time series umumnya seperti itu. Jadi, teman-teman bisa menyampaikan nanti bahwa oh berdasarkan data yang ada setelah kita ramal kita akan memproduksi sekian banyak, misalnya seperti itu. Selanjutnya yaitu teman-teman bisa harusnya atau perlunya teman-teman memahami cara pembuatan laporan, baik itu dalam bentuk dashboard dinamis ataupun laporan sederhana terkait analisa yang teman-teman sudah lakukan, baik itu berbentuk tabel, grafik, dan kata-kata. Nah yang sebelumnya tadi kan teman-teman hanya sebatas membuat tabel, grafik maupun kata-kata. Nah di bagian ini teman-teman diharapkan mampu membuat laporan atau bentuk presentasi sehingga bisa lebih mudah dan lebih menarik dilihat oleh orang-orang yang berhak atau harus melihat hasil analisanya teman-teman. Setelah teman-teman mampu menginterpretasikan, setelah mampu membuat laporannya, setelah mampu membuat hasil ramalannya, tentunya teman-teman perlukan kemampuan mempresentasikan atau menyampaikan di depan orang-orang yang berhak melihat hasil analisnya teman-teman, seperti owner atau rekan-rekan kerja yang lain. Jadi itu pengalaman saya pribadi bagaimana saya menjadi data analis di UMKM. Jadi kita itu dituntut bagaimana caranya mengumpulkan data, bagaimana merapikan data, menginterpretasikan data yang ada, atau meramalkan misalnya hasil produksi ataukah jumlah produksi untuk tahun selanjutnya. Kemudian teman-teman bisa juga diharapkan mampu membuat dashboard atau laporan yang bisa terlihat lebih mudah, dinamis, dan bisa lebih menarik diperhatikan oleh orang-orang yang tidak berada di bagian tim data analis, sehingga semua orang paham tentang data yang sudah teman-teman analisa tersebut. Yang terakhir adalah mempresentasikan, maksud saya mempresentasikan secara ke banyak orang ataupun ke satu orang sehingga bisa tersampaikan dengan jelas lagi dari hasil laporan yang teman-teman buat. Jadi laporannya itu bisa memang dipahami, tapi lebih jelas lagi kalau teman-teman mampu mempresentasikannya dengan baik. Seperti itu, semoga ini bisa membantu. Sampai jumpa di video cerita selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman bisa terus menantikan video-video baru dari channel kami. Saya Vivi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.